Aku bukan menantu sampah, bab 787 ratakan semuanya. Mendengar kata-kata Rocky, wajah beberapa manajer di aula berubah, dan seorang pria paruh baya dengan cepat melangkah maju dan berteriak. Kamu siapa? Aku manajer hotel. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke tempat keluarga Brahma dan menjadi liar? Sebelum dia selesai berbicara, Rocky telah mencengkeram kerahnya dan meninjunya dengan keras. Manajer itu terkena pukulan dan dipatahan batang hidungnya, mimisan muncrat pingsan karena gegar otak di tempat. Rocky berbalik dengan dingin dan memerintahkan Billy. Segera gerahkan semua pengawal militer Rocky dewasa untuk mencari tahu keberadaan istriku. Billy terkejut, dan berkata, tapi untuk gerahkan seluruh pengawal militer Wasa perlu keluarga Lin secara pribadi yang menyuruh. Katakan saja ya atau tidak. Rocky mencibir dingin sambil menekan suaranya. Jika Billy tidak mengikuti perintahnya, kedepannya dia tidak akan menggunakannya lagi. Billy buru-buru berkata, aku akan meminta instruksi Nona Fiska dan segera melakukannya. Setelah Billy minggir, Rocky segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Paman Mirza, Dego, Rudy, dan lainnya, lalu menelepon Ray Long dari kelompok Sky Dragon. Ray, unit khususmu harus memiliki satelit khusus. Dapatkah membantuku memeriksa keberadaan istriku? Tuan Rocky, aku pasti akan memenuhi permintaan Anda. Jika membutuhkan anggota tim kelompok Sky Dragon untuk dikirim, kamu dapat menghubungiku dan segera mengirim mereka. Ray Long bahkan tidak cegukan, dan langsung setuju. Awalnya, satelit dari kelompok Sky Dragon adalah rahasia teratas di antara rahasia teratas dan sama sekali tidak digunakan oleh orang luar, bahkan otoritas transfer dalam kelompok Sky Dragon terbatas padanya, dua pemimpin senior lainnya, dan pemimpin kelompok Winata. Namun Rocky adalah eksistensi yang sangat penting bagi kelompok Sky Dragon. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia kelompok Sky Dragon sulit bangkit di masa depan. Terima kasih, Ray. Rocky mengangguk, dia tahu bahwa Ray Long telah membuat pengecualian. Terdengar deru mesin, tanah bergetar, dan kaca jendela berdering keras. 10 bulldozer telah melaju ke pintu hotel, seperti kekuatan yang tak terhentikan, langsung menyekop dinding luar dan perlahan bergerak menuju gedung. Selain itu, puluhan kendaraan konstruksi kelas berat termasuk kren ekskavator, del, serta tim pembongkaran yang terdiri dari ratusan orang, berbaris dengan gagah berani menuju hotel. Pertempuran ini seperti kiamat. Satpam hotel tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya, dan sangat ketakutan. Orang-orang di seluruh hotel panik, melarikan diri, kekacauan. Manajer bersembunyi di bawah meja dengan ketakutan dan dengan putus asa menelpon bos Brahma. Tapi tidak peduli bagaimana dia menelepon, ponsel bosnya dimatikan. Rocky berdiri di halaman dengan wajah dingin, menyaksikan bulldozer menghancurkan halaman menjadi reruntuhan. Pergi dan periksa industri seperti apa yang masih dimiliki Bram, ratakan semuanya. Billy membungkukkan tangannya dengan hormat, ya. Tuan muda ketiga ***. Dia sudah bertanya dengan asisten Fiska, dan direktur hanya mengatakan dua kata mendominasi. Lakukan. Berani memprovokasi tuan muda ketiga keluarga Lin, hanya satu kata yang akan berakhir. Mati. Seluruh pasukan Wasa dengan cepat dimobilisasi.
Beberapa perusahaan periklanan aula permainan besar, dan pabrik farmasi dengan nama Brahma hampir hancur pada saat yang bersamaan. Selain itu, banyak materi hitam tentang Brahma, seperti penjualan obat palsu, perdagangan abu-abu, dan insiden ilegal lainnya, semuanya telah terjadi. Dalam waktu singkat banyak bos di lingkaran atas Wasa tercengang. Apa yang diprovokasi Brahma, perusahaan kecil di bawah namanya bangkrut dalam waktu kurang dari 1 jam. Keluarga Brahma juga mendapat kabar dan membuat sensasi, menanyakan detail lawannya. Bahkan Benardi menjadi cemas dan terus menelpon Brahma. Dan semua ini, Brahma yang duduk di dalam mobil telah mematikan ponsel, sama sekali tidak tahu bahwa dia bangkrut, dan dia masih menghadapi setidaknya 2 dekade penjara, masih terlihat nyaman. Mobil telah meninggalkan Wasa dan menuju waduk di pinggiran kota. Ada sebuah pulau di tengah reservoir, ini markas rahasia keluarga Brahma. Pangkalan ditempatkan dengan tim keamanan Brahma, dilengkapi dengan baik, dikelilingi oleh detektor inframerah. Itu adalah tempat yang dijaga ketat. Selama dia membawa Dewi ke pulau, dia tidak akan melarikan diri dalam kehidupan ini, dan dia akan benar-benar menjadi dirinya alat permainan. Brahma berpikir dengan cemas, berbalik untuk melihat Dewi yang sedang tidur di kursi belakang, dengan wajah menyeringai. Sebentar lagi, dia akan menemukan martabatnya pada istri Rocky. Saat ini, pengemudi melaporkan kembali. Tuan Brahma, ayahmu dan Tuan Benardi menelepon. Tidak menjawab, matikan, katakan saja aku tidak ada. Brahma berkata dengan tidak sabar, dia tidak ingin diganggu saat ini. Duar-duar. Dalam ledakan suara keras, hotel berlantai 6 itu runtuh menjadi 2, dan terpenuh dengan asap. Rocky tampak dingin, menatap video yang dikirim melalui ponselnya. Video ini dikirim oleh Ray Long, dan direkam dengan satelit khusus dari kelompok Sky Dragon, resolusi tingginya. Di layar 3 mobil hitam diparkir di dekat waduk. Brahma naik speedboat dan berlayar ke sebuah pulau. Rocky melihat istrinya Dewi juga berada di atas kapal dengan ekspresi mabuk, ditopang oleh 2 pengawal wanita, pakaiannya masih utuh. Melihat ini, Rocky menghela nafas lega. Untungnya tepat pada waktunya, istrinya baik-baik saja. Billy meliriknya dan buru-buru berkata, Tuan muda ketiga, ini adalah pulau rahasia keluarga Brahma. Tim keamanan elit keluarga Brahma ditempatkan di pulau itu, dan pertahanannya ketat. Siapkan mobil segera dan bawa semua anggota seni bela diri keluarga Lin. Rocky berkata dengan suara yang dalam. Dia ingin melihat seberapa kuat yang disebut markas rahasia Brahma ini. Billy ragu-ragu selama beberapa detik. Ini basis dari keluarga Brahma. Jika ketiga tuan muda benar-benar ingin dengan paksa mendarat di pulau itu akan setara dengan deklarasi perang oleh 2 keluarga Lin dan Brahma. Ini adalah peristiwa besar yang dapat mengubah Wasa. Namun dia hanya berpikir sejenak, lalu langsung membungkuk dan setuju. Ya. Hanya keluarga Brahma berani menentang keluarga Lin, hanya satu kata yang akan berakhir. Mati. Ada lebih dari selusin villa di pulau itu, dan pengawal elit keluarga Brahma yang dilengkapi dengan senjata sedang berpatroli di mana-mana, dan ada menara penjaga di timur dan barat, menarik jaringan listrik, yang bisa disebut dijaga ketat. Di salah satu villa, Dewi membuka matanya, kepalanya masih berat. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba duduk.
Apakah kamu sudah sadar? Sebuah suara datang dari samping. Dewi terkejut dan segera menoleh, dan tiba-tiba melihat Brahma berdiri di samping tempat tidur dengan senyum jahat menatap dirinya. Dia duduk dengan kaget dan tanpa sadar memeriksa pakaiannya. Untungnya, bajunya masih utuh. Dia segera dengan suara dingin bertanya, "Brahma, di mana ini?" "Dimanapun itu, sekarang kamu ada di sini, jangan pernah berpikir untuk keluar." Brahma memasukkan tangannya ke dalam saku celana jasnya, semakin memandang Dewi, semakin ada niat jahat. Jika bukan karena dia yang memperhatikan rasa dan berpikir bahwa seorang wanita tidak tertarik ketika mabuk, kalau tidak dia akan menelanjangi Dewi dan melakukan apapun yang diinginkan. Apa? Petik 2. Dewi tiba-tiba melompat dan berlari ke jendela, tiba-tiba terkejut. Depan pandangannya ada sebuah pulau, dia ternyata berada di sebuah pulau. Suara Brahma datang dari belakang. "Dewi, mulai sekarang, kamu tidak memikirkan Rocky, selama kamu melayaniku akan mendapatkan banyak keuntungan." Aku bukan menantu sampah, bab 788 tempat rahasia keluarga Brahma. Dewi tiba-tiba mengerti bahwa dia telah ditahan oleh Brahma. Dia berbalik dengan marah dan dengan dingin memarahi, "Cepat lepaskan aku, atau aku akan memanggil polisi." "Silahkan kamu lapor." Brahma mengangkat bahu dan memberi isyarat, "Silahkan, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa tidak ada sinyal di pulau, kecuali ponsel khusus Brahma, semua ponsel lain tidak bisa masuk." Dewi mengertakkan gigi dan segera mengeluarkan ponselnya dari tasnya, ternyata tidak ada sinyal. Karena panik di dalam hatinya, mengangkat kepalanya dengan marah dan berkata, "Brahma, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin dilakukan?" Mata Brahma menampakkan cahaya jahat, dan dengan rakus menatap Dewi, "Aku membawamu ke sini, menurutmu apa yang akan dilakukan?" "Tentu saja melakukan sesuatu. Tidak tahu malu." Dewi tidak bisa mendengarkan lagi dan menyela dengan marah, "Kamu cepat lepaskan aku, atau suamiku tidak bisa mengampunimu." "Hahaha." Brahma tiba-tiba tertawa liar, dan berkata sambil tertawa, "Sampah semacam itu, apa kamu benar-benar menganggapnya serius?" "Sejujurnya, sampah itu adalah semut di mataku, aku ingin membunuh dapat langsung membunuh." Petik 2. Dewi gemetar, dan Brahma di depannya adalah orang gila. Dia melihat Brahma yang tidak memperhatikan, segera menggerakkan pinggangnya dan dengan cepat berlari keluar pintu. "Harus melarikan diri dari sini, jika tidak konsekuensinya akan tidak terbayangkan." Di belakangnya, seringai Brahma terdengar. "Apakah itu memainkan permainan petak umpet? Aku menyukainya. Sayang, tunggu aku menangkapmu, aku akan membuatmu telanjang." Dewi ketakutan, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pulau terpencil, bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri, mungkin juga menemukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu suaminya menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah mengambil keputusan, Dewi berlari ke kamar mandi terpencil dan segera masuk ke kompartemen terakhir dan mengunci pintu. Dia sangat ketakutan, tapi masih memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dewi percaya bahwa suaminya akan segera mengetahui bahwa dirinya hilang dan pasti akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Titik 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 titik. Tepat ketika Dewi melarikan diri, Rocky sudah naik helikopter keluarga Lin dan terbang menuju pulau. Senja ada di mana-mana, matahari terbenam terpantul di pulau,
dan pantulan puluhan helikopter yang tertata rapi. Helikopter tersebut khusus untuk angkatan bersenjata keluarga Lin, tetapi kali ini Rocky menggerahkan angkatan bersenjata secara pribadi, jadi lambang keluarga Lin di badan pesawat ditempelkan dengan pita hitam untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Rocky berdiri di dekat pintu kabin helikopter, wajahnya dengan dingin menunduk. Pulau di tengah danau semakin dekat dan ada villa-villa di pulau yang luas dan banyak pengawal keluarga Brahma yang memegang senjata sedang berpatroli di pulau itu. Lawan sudah menyadari pendekatan helikopter dan mengeluarkan peringatan dari klakson menara. Peringatan ini adalah pulau pribadi keluarga Brahma, segera mundur, jika tidak akan sungkan dengan kalian. Rocky mencibir dan memberi isyarat di belakangnya. Duar-duar. Helikopter itu mempercepat, menukik ke bawah, dan dengan cepat menurunkan tangga tali. Para penjaga militer meluncur dari tangga tali dengan cepat. Dor-dor. Ada ledakan tembakan. Pengawal keluarga Bram melepaskan tembakan. Rocky langsung melompat dari helikopter, aura yang kuat keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang tak terlihat yang sangat besar di sekelilingnya, memblokir semua peluru ke segala arah. Pengawal keluarga Brahma di tanah semua tercengang ketika mereka menyaksikan Rocky melompat dari ketinggian beberapa kilometer. Apakah pria ini mencari mati? Melompat tanpa membawa parasut. Tubuh Rocky seperti anak panah dari tali, jatuh langsung ke tanah. Duar. Ada kejutan besar, seolah-olah langit pecah dan bumi hancur, dan seluruh pulau bergetar. Asap membubung untuk waktu yang lama. Pengawal keluarga Brahma di sekitar ketakutan, dan mereka tidak berani melangkah maju dengan senjata mereka. Di mana tubuh manusia jatuh ke tanah itu jelas bola meriam yang menghantam pulau dengan kuat. Tanah dihancurkan menjadi lubang besar dengan diameter meter lurus dan lingkungan yang buruk. Di dalam debu, sesosok perlahan muncul, berjalan maju selangkah demi selangkah. Sekelompok pengawal keluarga Brahma tercengang, menatap sosok ini seolah-olah mereka telah disadap. Dia masih hidup. Sosok itu secara bertahap mendekat, itu adalah Rocky. Namun, puluhan pengawal keluarga Brahma dengan senjata di tangan, semuanya menunjukkan kengerian dan terus mundur. Apakah itu manusia? Mendarat dari tempat setinggi itu tidak hanya tidak terluka, tetapi juga mengguncang tanah hingga menjadi lubang yang dalam. Menakutkan. Wajah Rocky terasa dingin, berjalan keluar dari asap dan debu. Di belakangnya, ratusan anggota tim seni bela diri Lin telah mendarat dan segera menyusul. Maju. Petik 2. Kain hitam Kapten Bagor menutupi wajahnya dan berteriak dengan tajam. Pada saat ini, sekelompok pengawal keluarga Brahma yang tertegun pulih dan dengan cepat melancarkan serangan balik. Anggota angkatan bersenjata keluarga Lin semuanya telah menjalani pelatihan yang ketat dan mereka mendekati mereka dalam sekejap mata dan mulai bertempur. Karena selain pengawal keluarga Brahma, ada banyak orang biasa di pulau itu seperti juru masak, tukang kebun, dan pembersih yang bekerja untuk keluarga Brahma, dan Dewi tidak tahu kemana. Peluru itu tidak memiliki mata, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah secara tidak sengaja, rencananya adalah bertarung dengan ketat. Seorang pengawal dari keluarga Brahma mengangkat pistolnya dan ingin menyelinap menyerang Rocky. Tetapi ketika dia ingin menarik pelatuknya, tiba-tiba menyadari bahwa pelatuk di tangannya ternyata sepertinya menempel dengan lem, tidak bergerak. Segera setelah itu,
Rocky di depannya perlahan berbalik dan menatapnya dengan dingin. Cepat-cepat serang. Pengawal keluarga Bram ketakutan dan menekan pelatuknya dengan sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa menekannya sama sekali. Rocky menatapnya dengan dingin dan melambaikan tangannya. Pengawal keluarga Brahma yang memegang senjata tiba-tiba menemukan bahwa tangannya lepas kendali, memegang pistol di kepalanya sendiri. Ah, jangan! Pengawal dari keluarga Brahma itu jatuh ke tanah karena terkejut, matanya penuh dengan kepanikan. Manusia macam apa itu? Ini hampir seperti kedatangan iblis, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Setelah menyelesaikan pengawal keluarga Brahma, mata Rocky menjadi dingin. Dia juga tidak ingin mengungkapkan detail kultivasinya, tetapi sekarang istrinya dalam bahaya dan tidak bisa mengurus sebanyak itu. Singkatnya, lawan yang pernah melihat identitasnya, hanya ada satu jalan. Mati. Ada badai berdarah di sekitar. Meskipun pengawal keluarga Brahma dilengkapi dengan baik, mereka bahkan tidak bisa mengambil keuntungan sedikit pun di depan angkatan bersenjata keluarga Lin. Kapten Bagor bahkan lebih tak terkalahkan saat bertemu dewa dan membunuh dewa, bertemu hantu dan membunuh hantu. Tepat ketika pengawal keluarga Brahma dipukuli dari atas ke bawah, ledakan seperti lonceng terdengar keras. Siapa yang berani masuk ke rumah Brahma? Suara itu sepertinya jatuh dari langit dan bahkan udaranya sedikit bergejolak. Setelah mendengar suara ini, pengawal keluarga Brahma tiba-tiba menjadi sangat gembira. Tuan Wu telah datang, kita bisa diselamatkan. Sial, kamu hanya menunggu untuk mati. Tuan Wu mengambil tindakan tak terkalahkan. Tuan Wu, bunuh mereka. Rocky mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan dingin. Sepertinya lawan sebenarnya telah tiba.